Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ku dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi. Ku dapat itu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat wajahmu. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat wajahmu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita netralitas media jelang pemilu. Sebenarnya untuk dari caleg ini sendiri bisa mempromosikan dari berbagai program ya di suatu media, baik itu dari mungkin segi penyiaran, bisa diundang ya talk show, mungkin juga dari segi iklan tadi ya promosi, dan juga mungkin dari segi pemberitaan aktivitas yang mereka lakukan. Tapi sebenarnya untuk bentuk promosinya sendiri baiknya seperti apa sih Ibu? Ya, jadi kan kembali ke soal fungsi penyiaran ya, lembaga penyiaran atau media. Salah satu media penyiaran itu kan memberikan edukasi. Nah, bincang hubungan dengan pemilu tentu melakukan pendidikan, fungsi pendidikan politik juga harus dilakukan. Supaya artinya masyarakat mengerti siapa kontestan pemilu, tentu pemberitaan yang dilakukan oleh media itu harus yang benar, berimbang, netralitas. Nah, dalam upaya misalnya melakukan sosialisasi, yang penting muatannya itu tidak ajak memilih saya nomor sekian partai itu ya. Misalnya saya nyalon nih, Bang Fahmi nyalon dari salah satu partai peserta pemilu. Nah, saya misalnya aktivitasnya selama ini melakukan bisnis tentang pengembangan kreativitas tas lantung misal gitu ya. Nah, ini katanya kan TVRI boleh mengundang beliau, boleh mengundang saya diskusi dialog tentang bagaimana sih sebenarnya perkembangan bisnis, bagaimana bisnis ini misalnya berkontribusi terhadap daerah, bagaimana sebenarnya ketika apakah bisnisnya sudah menjangkau, melibatkan siapa saja, mungkin dia bisa menampung beberapa orang-orang yang tidak bekerja, pengangguran misalnya. Nah, ini kan menarik nih untuk diangkat, diberitakan kepada masyarakat sehingga orang tahu, oh ternyata Bu Fonika tuh selain dia selama ini melakukan advokasi perempuan dan anak-anak, ternyata dia melakukan kegiatan yang juga memberikan ruang pekerjaan buat orang lain. Oh, dia ternyata juga membuka peluang usaha, memperkenalkan juga daerah Bengkulu ke luar misalnya. Ini saya kira dalam konteks sosok yang sekarang mencalon boleh didatangkan ke lembaga penyiaran. Tapi dia bukan mempromosikan dia sebagai calon di partai A misalnya. Tapi konteksnya dia. Kenapa? Tapi orang secara otomatis kan tahu nih ketika penonton TVRI misalnya, oh ya Bu Fonika nih sebenarnya sekarang sedang mencalonkan di partai ini. Jadi tidak melulu ketika misalnya menjelang pemilu ini semuanya tidak boleh. Jadi dia boleh, atau misalnya dia punya kerjasama misalnya dengan pihak lain, atau dia punya misalnya memang talent khusus yang tentang budaya atau tentang tadi UMKM atau misalnya soal itu boleh diundang dialog sesuai dengan tema yang diangkat oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.
Jadi sekali lagi yang penting muatannya dia hadir ketika itu bukan mengajak, memilih atau menyampaikan visi misi kenapa dia mencalon. Jadi dia cerita yang lain, sebenarnya otomatis itu melakukan pendidikan buat masyarakat. Oh ternyata kayaknya dari sisi performannya, tampilannya, cara bicaranya, besok kayaknya boleh lah misalnya Bang Pamin ini duduk di dewan, berarti kita cari ini dia sebenarnya lagi nyalon apa. Nah ini kan juga artinya mengajak, tadi Bang Pamin ngomong media ini adalah cukup kuat mempengaruhi opini masyarakat. Nah ini juga upaya menurut saya, menurut kami sebagai bagian dari juga melakukan literasi kepada masyarakat, misalnya penting juga menurut saya. Nah cuma tidak semua caleg ini berani tampil di media Bang. Saya tahu juga teman-teman misalnya, saya selalu komunikasi ke kawan-kawan, kenapa sih nggak diajak diundang dialog? Nggak berani katanya yuk. Nah artinya ini juga menurut saya tantangan, makanya harusnya memang kontestan pemilu itu partai politik itu memang menghadirkan orang-orang yang memang layak untuk ditampilkan di depan manapun, termasuk di media. Itu satu. Yang kedua misalnya aktivitas-aktivitas lain yang boleh misalnya diambil oleh lembaga penyiaran dalam bentuk pemberitaan boleh, sepanjang memang kemudian tidak menceritakan dia sedang calon pasangan nomor urut. Dia boleh misalnya sebenarnya apa sih yang dilakukan, kenapa melakukan ini dalam bentuk pemberitaan, atau misalnya mungkin pemberitaan titipan juga boleh Bang ya, misalnya dia untuk membantu lembaga penyiaran pada konteks sebuah kerjasama, sepanjang memang itu memberikan ruang kepada semua peserta pemilu ya, atau kepada calon yang bersangkutan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak dibatasi sesungguhnya ketika seseorang menjelang pemilu dia mencalon itu hanya di iklan kampanye, tapi boleh aktivitas yang lain yang kira-kira disesuaikan dengan tema lembaga penyiaran yang bersangkutan. Dan ini juga taktik untuk menarik simpati masyarakat, tapi lebih diperhalus ya, tidak secara terang-terangan. Tapi kalau dari Bang Fahmi sendiri seperti apa Bang? Jadi yang pertama itu caleg itu kan banyak sekali. 18 partai kita ya. 18 partai kita, kalau kita ambil masing-masing partai itu misalnya untuk DPRD kota itu 35. Ya DPRD kota misalnya calegnya itu setiap dapil itu aja 5. Berapa dapil misalnya kan dikali 18 partai kan ratusan, bahkan mungkin sudah mencapai ada ribuan ya apa itu caleg itu. Dan oleh sebab itu tidak mungkin mereka itu bisa tercover semua oleh media. Jadi hanya mereka yang kreatif dan yang punya uang yang bisa memanfaatkan media itu untuk mengiklankan diri mereka, atau setidaknya mengenalkan diri mereka kepada publik. Kalau soal bentuk kreativitas mereka mempromosikan diri itu kan banyak sekali. Saya setuju kata Mbak Pon, karena memang belum waktunya mereka untuk kampanye. Tapi kan kalau caleg itu kan terlagi, maka seharusnya para caleg itu udah mulai sekarang, karena pendaftaran caleg kan udah dilakukan. Jadi seharusnya itu mesinnya itu udah mulai panas. Jadi mesin caleg maupun mesin partai itu kan udah mulai pemanasan, dan sekarang itu sampai tanggal 14 Februari itu mesin itu tidak boleh mati lagi, harus jalan terus. Jadi jadi oleh sebab itu tidak banyak calon-calon legislatif maupun partai politik yang bisa memanfaatkan ruang media yang sudah disediakan oleh lembaga penyiaran itu untuk dimanfaatkan bagi mereka untuk baik mempromosikan partainya maupun mempromosikan para calon legislatif dari partainya masing-masing. Nah kalau soal itu saya setuju tadi misalnya karena memang belum boleh mengiklankan secara vulgar, mengajak belum, tapi bisa dengan cara yang lebih halus seperti itu tadi. Misalnya kalau dia peternak ikan koi kan bisa profil peternak ikan koi di Kota Bengkulu misalnya, padahal saya kan mencaleg misalnya kan itu kan orang akan tahu nanti, wah Pak Fahmi itu selain peternak ikan koi dia juga sekarang sedang kata Mbak Pon tadi sedang mencaleg dari partai tertentu di dapil ini dan lain sebagainya, dan itu akan tersosialisasi dengan sendirinya. Jadi begini, di dalam politik itu Mbak ya sebenarnya tidak cukup sebenarnya dengan popularitas,
tapi juga harus didukung dengan isi tas ya. Iya. Maksudnya banyak yang populer yang ngomong tiap hari di media, misalnya saya aja misalnya, Benar. kalau saya caleg belum tentu saya terpilih Mbak ya, walaupun saya mungkin popularitas saya di mata publik Kota Bengkulu ya udah cukup lumayan lah di berbagai kesempatan di mana tampil, tapi tidak cukup popularitas itu kalau isi tas saya kurang. Jadi apalagi karena di tengah sistem politik kita yang sangat transaksional seperti saat ini Mbak ya, tidak banyak kita bisa berharap dengan proses-proses yang ideal itu ya. Misalnya iklan, misalnya kita sebanyak apapun iklan misalnya, kalau juga tidak didukung oleh praktek-praktek yang lain nanti di lapangan, banyak contohnya orang yang begitu populer, gelar profesor, doktor dan lain sebagainya yang nggak terpilih. Justru yang terpilih kata saya Mbak Pon yang tamat paket C, ya dan lain sebagainya, nggak bunyi. Saya juga agak itu kemarin ceritanya salah satu anggota DPR Kota Bengkulu itu, dia itu tidak pernah bunyi selama jadi anggota DPR itu, cuma datang, duduk, tanda tangan honor dan lain sebagainya, tapi setiap pemilu dia terpilih terus. Nah kan pertanyaan besarnya, kenapa dia terpilih terus ya? Sementara orang yang ngomong, yang selalu memberikan pembelaan terhadap masyarakat, memberikan advokasi, kalau rakyat datang duluan sekali dia menerima, memberikan solusi, itu belum tentu bisa terpilih lagi pada periode berikutnya. Tapi yang tidak pernah ngomong ini, tapi udah 4 periode jadi anggota DPR, ada yang 5 periode, kan tanda tanya besar kenapa dia bisa terpilih. Ya itu tadi, bukan karena popularitasnya, mungkin karena isi tasnya dia terpilih. Iya, itu. mungkin juga Jadi sudah menggambarkan seperti itu ya. Kayaknya sudah mulai menyinggung nih. Itu butik nyatanya Iya, Bang betul. Mami. Oke, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi. itulah terkait dengan realitas tema kita, politik ya. kita hari ini seperti itu. Realitas seperti itu. Pemirsa, kembali selanjutnya pariwara berikut ini.